Sama Bang Kinahar ya, sahabat kreatif. Kita akan ngebahas 3 pilar menjemput rezeki. Tentunya untuk sahabat kreatif yang ingin bergabung ya melalui WhatsApp di 0811615924 nanti bisa kamu layangkan pertanyaannya kamu ke Bang Kinahar langsung gitu ya. Langsung aja kita sapa beliau. Halo, selamat malam Bang Kinahar. Halo, selamat malam Bang Odi. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah Bang, sehat. Abang sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Untuk menjemput rezeki, untuk mendapatkan rezeki harus tetap keadaan sehat dan kuat gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau dalam keadaan sehat ataupun juga semangat 5 merupakan salah satu pilar nggak Bang untuk menjemput rezeki nih Bang? Oh ya, itu dasar dia. Gimana Bang? Jadi dia nggak masuk pilar lah, kalau dia tuh masuk pondasi. Oh, pondasi gitu ya. Berarti salah satu yang dibutuhkan juga untuk itu Bang ya, mendapat rezeki tersebut gitu ya. Karena nggak bisa pilarnya berdiri kalau pondasinya nggak kokoh kan. Oh ya juga lah Bang. Ibarat bangun gitu kan Bang. Kalau misal tidak ada pondasi tidak akan berdiri tuh rumah ya kan Bang. Nggak akan berdiri pilar-pilarnya. Jadi yang kita bahas nih harus selesai dulu dia dari yang Abang sampaikan tadi. Kalau dia nggak punya semangat hidup, kayaknya materi kita malam hari ini belum berlaku lama dia. Ya itu dia tadi Bang, kadang kan ada juga orang gitu kan, aduh kok ngelihat orang tuh kok gampang kali gitu ya dapat rezekinya gitu kan, kok mengalir aja rezekinya gitu kan, padahal dia udah kerja mati-matian gitu kan, pagi, siang, malam, kalau kata orang bilang kepala jadi kaki, kepala jadi kepala, terbalik gitu ya, kepala di kaki, kaki di kepala, seperti itu. Peter Pan Noah tuh ya. Pin. Nah, sebenarnya nih Bang, kalau untuk itu Bang, untuk menjemput rezeki itu harus seperti apa sih Bang sebenarnya Bang? Iya, kita pakai istilah dia dijemput karena kita nggak mau dia dicari ya. Kalau dicari itu kayaknya nanti akan lebih sulit lah. Kalau dijemput tuh barangnya udah ada. Kalau dicari ini udah ada tapi payah. Kalau dijemput kan tinggal datangin aja gitu. Jadi pakai istilah dia dijemput gitu. Jadi beda gitu Bang ya? Ya kalau kita ngelihat dari katanya ya kayaknya sih beda. Yang namanya mencari itu udah datang kita ke tempat itu belum langsung nampak barangnya gitu kan, karena harus ya dicari dulu. Tapi kalau yang namanya dijemput itu tinggal datang saja, ya udah barang tuh udah ada di situ gitu. Atau kita tinggal nunggu aja maka dia akan datang dengan sendirinya lah. Namanya menjemput nih gitu ya. Jadi, benar juga sih itu. Istilahnya kita pakai yang menjemput. Nah, kenapa berani pakai menjemput, nggak pakai mencari gitu? Karena nggak bisa dilepaskan juga ya kalau yang kita obrolkan ini nggak jauh-jauh lah dari basic keagamaan atau ketuhanan. Karena memang itu juga punya Tuhan lah. Tuhan yang bilang kalau rezeki itu di tangannya, di tangan Tuhan itu sendiri gitu. Jadi tugas kita sebenarnya tinggal nunggu Tuhan tuh membuka tangannya dan menyerahkannya gitu. Kalau kita cari-cari, kita nggak tahu nih yang Tuhan ini menyembunyikan tangannya di mana gitu kan. Jadi lebih bagus kita santai aja, nanti biarkan Tuhan yang membuka. Cuman pertanyaannya, bagaimana caranya agar Tuhan membuka tangan itu gitu. Nah ini yang mau kita bahas. Yang kayak kalimat Abang sampaikan tadi tuh, ada orang yang kayaknya mudah aja rezekinya gitu ya. Kita ini udah kayak gini nih, udah kerja banting tulang tuh, bukan lagi dibanting lah. Udah remuk badan udah gitu. Tapi kok udah remuk badan. Iya. Udah remuk tapi kok kayak gini-gini aja gitu. Bahkan nggak sedikit gitu ya, nggak sedikit yang sampai berani kurang ajar sama Tuhan. Kurang ajar ini maksudnya yang dia sampai nyala-nyalai Tuhan gitu. Aku udah sholat, udah buat baik gitu. Kawan itu nggak jelas sholatnya gitu ya. Ini Tuhan ini ngapa nih kayak gini? Sampai nyala-nyalai Tuhan deh kan, itu agak kurang ajar sedikit deh memang sama Tuhan tuh. Tapi adalah fase yang sampai sesuntuk itu dia berani melakukan itu gitu. Nah, apa tuh penyebabnya? Apa nih yang maksudnya kurang lebih sih itu yang mau kita ceritakan. Dan ini bukan cuma untuk menjemput sebenarnya. Nanti maksudku kalau sempat alur cerita kita ini mau agak kita lebarkan juga kepada orang yang sekarang ini sudah mendapatkan rezeki itu sendiri gitu. Jadi kalau dia 3 pilar nih ini langsung kita cerita aja boleh nih ya Bang? Silakan Bang. Jadi sebelum itu saya mau nanya, misalnya Abang lah dulu ya, Abang bayangkan Abang ini posisinya buka usaha besar gitu ya. Abang lah pemilik usaha itu gitu ya. Amin. Itu kan, amin. Terus dalam yang saya mau tanya nih, dalam meng-hire orang
dalam mau memperkerjakan orang, abang milih orang yang punya skill atau nggak punya skill? Kalau jujur bang ya, yang punya skill dong. Ya ini abang sebagai pemilik usaha ya, jadi Iya. berpikirnya sebagai pemilik usaha gitu. Yang punya skill. Punya skill tapi karakter bulu atau punya skill karakter baik? Punya skill karakter baik. Ternyata punya skill saja tidak cukup, itu kesimpulan pertama. Harus punya karakter yang baik juga gitu ya. Oke, sekarang tuh sebelum dilanjutkan saya mau nanya dulu. Yang abang, menurut abang lah, skill itu yang mana? Gimana apa skill? Seseorang itu dikatakan mempunyai skill yang baik kalau dia titik-titik. Jujur, terus juga menguasai bidangnya, amanah, udah gitu aja sih bang. Oke, kalau yang punya karakter baik? Yang punya karakter baik sih fokus aja sih dalam bekerjanya. Oke, kalau kita pisahkan ya, yang skill ini kan standar lah, yang dia punya keahlian gitu ya bang. Nah, dia punya keahlian di bidangnya. Kalau abang mau meng-hire, kalau abang punya usaha radio, tentu abang mau punya tim yang mau meng-hire penyiar nih misalnya. Ya tentu dia harus bisa ngomong lah kan gitu ya, skillnya gitu kan. Terus wawasannya juga harus luas lah kan gitu nih gitu. Enak lah, ya itulah skill. Kalau soal karakter tuh, siarannya jam 7, ya dia datangnya janganlah jam 8 gitu kan. Tepat waktu lah dia kan gitu kan. Terus seumpama ada kawan yang berhalangan, ya dia maulah gantikan gitu-gitulah. Itulah yang karakter yang baik. Dia tanggung jawab orangnya gitu kan. Nah terus mau nanya lagi nih gitu. Dia punya skill, dia punya karakter yang baik, tapi dia ngeluh aja orangnya gitu. Mau memperkerjakan orang yang begini? Kayaknya agak dipertimbangkan sih, enggak sih bang. Iyalah, kalau abang punya usaha tentu jawabannya pasti tidak lah kan. Malas lah kita. Jadi punya tim yang walaupun dia jago, dia datangnya tepat waktu, tapi setiap datang tepat waktu tuh ngeluh aja nyampe, aduh capek, lain-lainnya gitu-gitu kan, malas sekali gitu kan. Punya tim yang kayak gitu kan gitu. Nah, jadi tentu kita mau punya yang tulus juga. Kenapa? Ternyata kesimpulan kedua, ternyata punya skill dan karakter yang baik itu juga belum cukup lah. Belum cukup ya. Belum cukup. Harus ada satu lagi yang namanya tuh, kalau kita mungkin malam hari ini menjudulkannya tuh kayak sebuah ketulusan gitu lah. Karena banyak karakter baik yang SOP gitu bang. Misalnya contoh karakter SOP itu, kalau kita datang ke ini ya, apa namanya tuh, minimarket swalayan, yang selamat datang, yang dia mengucapkan gitu tuh gitu. Itu tuh kadang dia, itu kan bagus tuh ya, karakter bagus lah nyambut orang gitu. Tapi terkesan SOP karena dia memang nggak nengok kita juga, dia ngomong gitu kan. Tapi SOP-nya setiap ada orang yang masuk pintu, ya diucapkan begitu, selamat datang gitu-gitu ya. Tapi dia nggak nengok kita juga. Nah maksudku ternyata karakter itu pun juga belum cukup kalau dia nggak punya ketulusan gitu. Karena karakter itu sendiri masih bisa dibuat-buat tanda petik lah. Kalau dia ketika dia dihadapkan dengan peraturan, mau nggak mau kita begitu, datang jam 7, kalau nggak nanti dipotong gaji, mau nggak mau datang jam 7 gitu kan. Jadi dia terkesan punya karakter yang baik, tapi bukan dari dalam, tapi itu karena tuntutan saja. Jadi memang harus punya lah yang satu lagi yang namanya ketulusan. Nah sekarang ini kita mau ngandai yang kayak gini, ini cerita cepatnya lah itu. Anggaplah perusahaan abang nih udah jalan 1,5 tahun gitu ya, udah jalan. Singkat cerita di akhir-akhir itu profitnya nurun nih gitu. Kan standar lah yang dilakukan perusahaan ketika profit turun, sebelum cerita lebih lanjut dia akan mengevaluasi masalahnya di mana gitu. Nah ternyata setelah dievaluasi ditemukan ada tim abang yang skill dia itu rupanya cuma 20 gitu. Paling tinggi ini 100 skornya gitu ya. Ini rupanya ditemukan tim abang itu ada yang skillnya 20. Terus karakternya juga rupanya 20. Ketulusannya juga rupanya 20 gitu. Apa yang akan abang lakukan sama tim abang itu? Yang skornya 20. Itu pun 20 karena kawan bang. Aslinya 10-nya sebenarnya. Cuman karena kita kawan sama dia, udah 1 tahun kita bersama, jadi 20 lagi kita buat gitu. Apa yang abang buat sama dia? Ya karena dasar kawan tersebut, yang pertama itu saya akan evaluasi dia gitu kan. Kita akan ngobrol, terus juga mensupport dia agar ditingkatkan lagi sih.
kinerja dia gitu, upgrade lagi ilmunya gitu dari semua skillnya gitu. Oke. Ini usaha abang nih. Apakah untuk mengupdate seperti yang abang sampaikan dalam waktu 1,5 tahun tadi nggak cukup? Kan tentu selama 1,5 tahun abang selaku pengusahanya pasti itu udah abang buat kan, ngobrol sama tim yang gitu-gitu kan pasti itu. Iya. Tapi ternyata sudah 1 tahun jalan dia masih kayak gitu. Kalau aku yang punya usaha pertama yang ya aku karena kalau rugi kasih nih, Bang, kesempatan dulu. Ya gimana? Uang abang nih nanti yang hilang ini soalnya gitu. Ini perusahaan abang kalau rugi ya uang abang yang rugi gitulah ini gitu. Ya. Masih mau abang pakai dia? Aku kasih satu dia kesempatan lagi untuk dia belajar. Dan berapa lama? Aku kasih waktu 6 bulan untuk belajar tersebut. Dan ya kita kasih kesepakatan gitu kan. Karena kalau ini kita bicara ini perusahaan aku gitu Bang ya. Karena kalau menurut aku pribadi, kalau aku memutus rezeki, karena aku yang menerima dia dan aku juga yang harus ketika lagi ada problem aku yang harus memutuskan. Otomatis aku memutuskan rezeki dia gitu kan Bang. Jadi ketika dia aku kasih teguran dan dia terima itu, ya akhirnya ketika dia 6 bulan tadi ternyata tidak bisa, ya dia pasti terima dan ya gitu Abang. Keluarkan yang pasti satu kesempatan aku kasih buat dia Bang. Ya, jadi abang kasihlah kesempatan, oke lah. Ternyata setelah kesempatan itu mau 6 bulan atau 3 bulan gitu ya, waktu yang kita kasih ternyata tak ada perubahan atau naik lah jadi 20 jadi 21 gitu. Itu abang pertahankan juga dia, kira-kira aja. Kalau gitu saya tidak pertahankan sih. Iya. Memang bukan kita yang memutus rezekinya sebenarnya, tapi dia yang membuat rezekinya terputus kan gitu kan. Kalau dia naik skornya atau kayak kawan-kawannya yang lain yang skornya 80 kan nggak akan kita gitukan gitu kan. Jadi kadang maksudku yang mau sampaikan terkait rezeki yang tema kita kali ini gitu. Di masa yang akan datang ini prediksi aja gitu ya. Maksudnya ngayal-ngayal diriku lah. Untuk skill itu bisa semua orang tuh bisa dipelajari gitu. Terus untuk karakter juga hal yang sama. Karakter dalam pengertian yang soal tepat waktu, yang kayak gitu tuh semua bisa kita ngelakukannya, apalagi udah ada peraturan yang memaksa kita gitu. Tapi ada satu yang memang nih yang membuat pembeda satu dengan yang lain, yaitu ketulusan. Ini bisa dilihat nanti dari senyumnya, bisa dilihat dari semangat kerjanya, bisa dilihat dari dia ngeluh atau enggak, dan seterusnya lah gitu. Jadi menurutku ada 3 poin inilah sementara ini yang siapapun dari kita perlu meningkatkan skornya gitu. Karena yang tadi ya, abang aja kalau abang punya perusahaan nggak mau kan abang pakai itu. Dan aku rasa siapapun yang jadi pengusahanya nggak mau lah pakai orang yang kayak gitu, yang nggak mau berkembang. Itu kan maksudnya bukan kita yang nggak mau pakai dia gitu, tapi dia memang yang membuat dirinya nggak mau terpakai gitu lah. Macam mana? Jadi memang mau nggak mau ya terakhir dia memecat dirinya sendiri ya gitulah, bukan perusahaan atau bukan kita tuh yang mecat dia. Nah yang mau disampaikan kalau terkait ini apa nih, menjemputnya bagaimana gitu. Nah sekarang tuh silahkan siapapun yang mendengar obrolan kita malam hari ini, mari kita koreksi diri kita, skor kita berapa sih gitu, dari skill kita punya skill apa gitu, wawasan kita kayak mana gitu. Kita enak nggak orangnya diajak ngobrol, nyambung nggak, itu kan menandakan wawasannya luas gitu ya, banyak baca buku gitu. Kita ini yang kayak mana orangnya gitu. Dari sisi karakter tadi, ya kita ini sering terlambat atau tidak, sering mut-mutan atau tidak, itu tuh silahkan dikoreksi dirinya masing-masing. Dari sisi ketulusan nih, kita nih orangnya yang tadi ya, mudah ngeluh atau enggak, orangnya tuh yang semangat atau enggak, yang waktu dikasih tolonglah buatkan ini gitu, jawabannya yang kok aku aja, apakah yang kayak gitu atau yang siap bos. Kita ini di posisi yang mana gitu. Terus ada kawan ketika melihat yang kerjaan yang bukan kerjaan kita, itu kita mau membereskannya atau enggak. Contohnya mungkin nyuci piring itu di kantor bukan kerja kita gitu ya, tapi waktu kita ke belakang ke wastafel itu ada piring yang kotor tuh kita cuci atau enggak. Kita biarkan dia begitu atau mau kita mencucinya gitu. Kalau dia nggak mau, ya kayaknya ketulusannya masih dipertanyakan gitu kan. Masih hitung-hitungan gitu lah. Nah, kita ini di posisi yang mana? Maksudku, menjemput rezeki itu, dia akan datang dengan sendirinya ketika ketiga pilar tadi itu skornya di atas 80 semua. Kita pasti dicari-cari orang, itu udah kayak mana ya? Pastilah. Atau, ya aku coba nanya lah sama abang.
Ada orang yang kayak gitu, Bang. Abang tahu langsung atau abang dengar cerita langsung dari orang gitu. Dia memang dia punya skill bagus, karakternya juga bagus, orangnya bersemangat, tulus gitu. Itu abang mau nggak memperkerjakan orang itu? Mau lah, Bang. Pasti ya, Bang. Dan bukan abang aja, siapapun pasti mau gitu lah. Kalau dapat yang kayak gitu, itu pasti dikejar-kejar orang itu, dikejar-kejar rezeki. Jadi dia bukan lagi menjemput, rezeki itu yang mendatangi dia gitu. Jadi kadang kalau kita nanya, kenapa aku nih, kayak balik kita ke pembukaan yang abang sampaikan. Kenapa dia itu begitu, kenapa aku ini begini. Udah remuk badan tulangku ini, tapi kok kayaknya payah gitu cari rezeki. Pertanyaannya yang tadi. Coba dulu ukur kau dengan 3 pilar itu. Tiga yang kita sampaikan tadi. Di mana skormu gitu. Karena kalau itu udah pasti rendah dia, tanpa kita cerita panjang ya, itu udah pasti rendah. Di mana rendahnya? Ketika dia mempertanyakan kenapa aku begini-begini aja, ya itu tuh udah kena lah di ketulusannya. Berarti dia kurang tulus menerima takdir Tuhan ini gitu kan. Jadi dia pasti malas, dan orang yang kayak gitu tuh ya berat lah gitu untuk berkembang rezekinya gitu. Jadi apa namanya, nggak perlu waktu lama untuk menjawab. Kenapa kau begitu? Ya karena kau mempertanyakan dirimu, makanya kau begitu gitu. Jadi kau kurang menikmati, kurang mensyukuri. Jadi kalau dalam perenungan yang lain tuh, ciri-ciri orang yang bersyukur tuh memang bukan yang cuma ngomong alhamdulillah siap makan lah gitu. Tapi yang dia bersemangat ya. Kalau mengutip istilahnya Profesor Quraisy Shihab tuh, syukur tuh kata beliau tuh kan memanfaatkan yang kita punya, kata dia, memaksimalkan, mengoptimalkan apa yang kita punya gitu. Itu yang namanya syukur. Jadi yang kita punya ini apa? Itu udah sejauh mana kita optimalkan. Yang paling gampang tuh ya waktulah mungkin gitu. Sama-sama kita dikasih bilanglah 24 jam, tapi 24 jam itu ngapain gitu. Nah, orang-orang yang ngomongnya kayak di awal yang remuk tulang badan itu kebiasaan ya. Kebiasaan dari 24 jam itu jarang sih yang serius dia. Banyaknya tuh kayaknya nyekrol IG aja tuh gitu. Duduk-duduk santai gitulah, daripada melakukan sesuatu kan. Padahal kalau ditanya, iya aku bukan nggak mau loh melakukan sesuatu gitu, tapi aku nggak tahu mau melakukan apa. Banyak kali tuh yang kayak gitu. Padahal kalau dia dikejar lagi, banyak loh yang bisa dikerjakan gitu. Cuman menjadi sedikit yang dikerjakan karena biasanya cara berpikirnya itu tidak ada yang dikerjakan karena kerjaannya ini nggak ada uang gitu. Jadinya dia rasa nggak ada kerjaannya gitu kan. Padahal sebenarnya kerjaan itu bukan soal ada atau tidak ada uang, tapi soal melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi bisalah nyabut rumput kek gitu. Apa ya, bersihkan paret, atau ngelap kaca rumah, banyak lah sebenarnya, baca buku, dengerin podcast orang-orang yang bagus-bagus itu. Banyak lah sebenarnya gitu. Tapi kan sedikit orang yang mau melakukan itu karena kayaknya nggak ada uangnya gitu. Jadi karena berpikirnya soal uang, jadinya jadi sedikit kerjaan yang bisa dilakukan. Tapi oke lah, sebelum dia berkembang lebih jauh, di awal ini yang mau kita sampaikan itu ada 3 pilar tadi itu. Skill, karaktermu bagaimana, lalu soal ketulusanmu bagaimana. Kalau itu udah skor 80 ke atas, ya insya Allah aku meyakini sih, itu orang akan dikejar-kejar rezeki. Yakinnya gitu. Jadi gini Bang, jadi ada satu case. Jadi kan ketiga pilar itu skill, terus kemudian karakter kemudian tulus. Ya. Nah, jadi ini kita memang kalau misal bekerja tidak monoton soal uang terus gitu Bang ya. Ya namanya manusia itu kan pasti manusiawi lah ketika kita mungkin lagi udah berusaha keluarlah yang namanya bukan unek-unek sih, maksudnya ibaratnya ya mengekspresikan diri kita aja sih seperti itu gitu kan. Nah, jadi ketika kita yang ini kita bicara soal ketulusan, salah satunya itu adalah tulus gitu. Kita bekerja dan kita tahu gitu kan di situ ada price-nya lah di situ kan, ada nilainya di situ gitu kan. Tapi kita tidak mau mengerjakan itu karena kita dapat info itu tidak ada nilainya, tapi kita tahu itu ada nilainya gitu. Jadi kita malas untuk mengerjakannya. Nah, itu jatuhnya tuh gimana gitu. Kita tahu itu ada uang ya. Tapi kita tahu itu ada uangnya, tapi diinfokan ke kita tuh nggak ada uangnya gitu. Ya. Padahal tuh ada loh, tapi dia nggak mau ngasih sama kita nih gitu ya. Dia itu makanya jadi ketiga pilar ini bisa aja kan nggak bisa, maksudnya nggak bisa komplit 3 nih Bang gitu kan. Jadi gara-gara ini ketulusan jadi rada-rada diuji pada saat itu. Itu gimana? Iya. Ya. Ini aku tadi nih sebelum ini sini kakakku nelpon, jadi kami ngobrol terkait hal ini juga. Jadi singkat cerita di timnya kakakku itu
Dia cerita tuh. Bang, suaranya agak jauh nih Bang Kinahar. Oh iya. Halo. Ini Bang agak lumayan belum? Jadi kakakku tuh ceritanya, ini kawan-kawanku ini satu ketika, maksudnya saat-saat ini mereka itu diharuskan untuk lembur gitu ya. Tapi lemburnya nggak dibayar gitu, nggak dibayar gitu. Jadinya banyak kawan-kawannya yang milih nggak mau lembur gitu lah gitu. Kayak mana ini gitu. Sedangkan memang mengharuskan untuk lembur gitu kan. Ya, mereka nggak mau lembur tuh karena apa? Itulah pertanyaan pertama. Ya tentu karena nggak ada uangnya gitu. Padahal mereka tahu seharusnya ada uangnya. Tapi kenapa nih nggak ada uangnya gitu kan? Nah jadinya malas lah mereka untuk lembur. Jadi mirip lah sama yang abang tanyakan tadi tuh. Padahal ada uangnya tapi nggak mau. Jadinya mau cerita tulus nih jadi terganggu ketulusanku ini gitu ya. Seharusnya aku tulus tapi karena aku tahu ini ada uangnya ini kan jadi nggak tulus aku ini gitu. Ya oke lah, di luar daripada itu. Yang mau kita sampaikan tuh kalau terkait sama kasus kayak kakakku itu gitu. Coba tanya sama mereka sudah kerja berapa lama. Selama kerja itu ketika mereka lembur, mereka dibayar atau tidak? Dibayar gitu. Terus mereka terima gaji atau tidak selama mereka kerja ini? Terima gaji. Terus apakah gaji mereka itu membantu kehidupan mereka? Nah itu dia agak ragu jawabnya. Ya nggak tahu juga. Jawabannya udah pasti membantu karena kalau nggak membantu kehidupan mereka udah keluar sejak lama gitu lah. Toh waktu nggak mau lembur yang nggak dibayarnya aja mereka ngeluh, apalagi kalau dalam perjalanan yang lalu-lalu ini gajinya nggak memenuhi kehidupannya, itu pasti udah keluar cari kerjaan yang lain. Nah, ini kan faktanya mereka masih bertahan. Itu artinya salary yang mereka terima itu sangat membantu kehidupan mereka gitu. Nah, kenapa mereka nggak mau sedikit saja untuk mengorbankan lah, kalau kita pakai istilah berkorban gitu ya, terhadap perusahaan yang selama ini membantu kehidupan loh gitu. Apakah dengan lembur yang 1 bulan yang tidak dibayar ini terus jadi entah macam mana kehidupannya gitu? Jawabannya tentu nggak juga gitu. Tapi kenapa mereka nggak mau? Nah ini masalahnya memang yang tadi tuh hitung-hitungan tuh yang jadi berat gitu. Balas budinya nggak ada gitu lah. Kalau kita mau pergi ke cara berpikir yang lain, bayangkan kita tuh saat ini nggak kredit rumah, misalnya mau bayar sewa rumah jatuh tempo, beras di rumah habis gitu ya. Tiba-tiba datang orang yang ngasih kita duit untuk melunaskan itu semua. Senang nggak dapat bantuan yang begitu? Pasti senang. Terus orang yang ngasih duit ini beberapa waktu kemudian dia minta tolong sama kita nguras kolam ikannya, tapi nggak dibayar gitu. Kira-kira kita mau nggak bantu dia gitu? Pasti mau lah itu gitu, karena kemarin dia udah membantu kita. Kalau kenapa kita mau membantu dia? Ya bahasa umumnya manusia, itulah yang disebut dengan balas budi gitu kan. Jadi maulah karena kemarin dia udah membantu kita, jadinya kita maulah membantu. Cuman berapa lah ini gitu kan, walaupun nggak dibayar nggak apa-apa lah. Pasti dalilnya begitu gitu. Tapi kalau kita nggak mau, itu artinya kita memang orang yang nggak tahu diri kan. Biasanya orang nyebutnya begitu gitu. Nah sekarang kawan-kawan kakak, kenapa dia nggak mau gitu loh? Kan ini dia menganggap perusahaannya itu bukan tempat tidak pernah menolongnya gitu. Padahal sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan ini dia dibantu sama perusahaannya. Kenapa berbuat lebih sedikit saja hitung-hitungan gitu loh. Jadi ini memang soal ketulusan tuh nanti ujung-ujungnya kau melakukannya karena apa, pertanyaannya itu. Dan yang mengganggu kita di ranah ketulusan ini itu apabila dalam melakukan sesuatu yang diprioritaskan itu memang harus ada uangnya. Contohnya ke kasus yang abang sampaikan tadi. Anggaplah itu memang nggak ada uangnya gitu ya. Memang nggak ada lah, bukan anggap. Memang nggak ada uangnya gitu. Cuman apakah dengan tidak menerima uang di situ, terus abang apa nggak bisa makan dan seterusnya? Mungkin itulah pertanyaannya. Kalau kebutuhan basic dasar hidup sebenarnya sudah terpenuhi saja, lakukan saja itu gitu. Karena banyak sekali kasus yang saya temukan, orang-orang yang sekarang berhasil, mereka memulai kerjaannya dari yang tidak ada duitnya gitu. Tapi karena kesungguhannya dalam melakukan itu, orang-orang lain melihat bagus juga ya dia itu, bagus juga ya dia itu gitu. Bisalah dia ikut sama aku, terakhir memang rezekinya jadi bertambah gitu. Kalau kita mau cerita ke zaman kekinian kayak sekarang nih, ada satu yang saya pelajari tentang algoritma YouTube gitu ya. Jadi waktu kita nge-upload satu video ke YouTube, nanti YouTube tuh akan ngerekomendasikan video kita itu ke para subscriber kita gitu. Katakanlah ada berapa orang.
Nanti dari situ mereka akan melihat jam tontonnya. Mereka nggak peduli materi kita apa, tapi kalau video yang kita upload itu kita katakanlah 10 menit. Dari 10 orang yang direkomendasikan YouTube, 9 orang nontonnya itu 9 menit. Itu algoritma YouTube menilai bahwa video kita ini bermanfaat karena orang menontonnya itu dalam waktu yang lama. Karena begitu, maka algoritma YouTube akan merekomendasikan lagi dari 10 orang ke 30 orang, ke 50 orang, ke 100 orang, dan sampailah ke jutaan orang gitu. Selagi memang itu dinilai bermanfaat sama si YouTube. Nah, kehidupan kita ini kadang-kadang kalau dilihat itu kayak algoritma YouTube itu juga gitu. Jadi kalau kita bermanfaat dan bagus, itu tak kayak mana alam ini, ya kalau mau kita bilang sebenarnya Tuhan ini, akan merekomendasikan kita dengan sendirinya ke level jenjang yang lebih tinggi lagi, ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Dan begitu seterusnya. Kalau mau kita baca bagaimana orang-orang yang sekarang ini, katakanlah yang udah berada itu, rata-rata tuh berawal dari yang model-model kayak gitu. Tapi ada yang nggak mau ya mengambil kesempatan itu karena nggak ada duitnya, jadinya nggak ada lahan untuk promosinya gitu. Ya udah habis gitu. Gitu sih Bang gitu. Jadi nggak apa-apa itu diambil, tapi apa ya, untuk memperkenalkan diri, karena orang nggak ada yang tahu kita loh gitu. Orang kan mau memberikan kita tanggung jawab kerjaan, ya syarat awalnya dia harus tahu dulu kita, dia harus kenal dulu kita gitu. Nah, bagaimana caranya mereka itu kenal dengan kita? Kalau dalam bahasa dunia bisnisnya perlu adanya promosi. Promosi ini kita buang duit loh, kita bakar duit gitu. Itu yang namanya promosi. Kalau dalam kehidupan yang namanya promosi itu, ya kita kerja nggak dibayar gitu, atau dibayar kecil, yaitu bagian dari promosi. Kalau kayak buka usaha kayak bagi-bagi brosur lah itu, ruginya itu bagi brosur. Tapi itu perlu dilakukan biar orang tahu kalau ada usaha ini di sini kan gitu. Tapi itu perlu dilakukan agar orang tahu. Nah, ketika orang tahu, dia datang, dia coba, hasilnya bagus, dia akan rekomendasikan itu ke kawan-kawannya. Itu kalau usaha. Kalau orang pun aku yakin sama lah. Jadi kita akan diajak, tapi mungkin ya uangnya mungkin kecil atau nggak ada sama sekali. Tapi kalau itu bagus, nanti yang lain-lain tuh akan merekomendasikan juga. Aku ada kenalan kawan nih, bagus nih. Dan perjalanan orang-orang yang aku lihat, ya itu tuh begitu gitu. Banyak kan rezeki itu datangnya bukan dari usaha kita, tapi dari rekomendasi kawan-kawan kita sendiri kan. Kau mau nggak kerjaan ini? Kau mau nggak kerjaan ini? Ketika mereka merekomendasikan kita, ya itu artinya mereka udah kenal kita tuh memang bagus, makanya kita layak direkomendasikan gitu. Gitu sih Bang. Baik, Bang Kinahar, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali Bang ya. Oke, sahabat kreatif tetap di Pro FM Medan, suara kreativitas. Masih dari 92,4 RRI Pro FM Medan, suara kreativitas, sudah 40 dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sahabat kreatif, tentunya kita masih bersama Bang Kinahar. Dan saya masih mengundang sahabat kreatif untuk berinteraktif melalui WhatsApp di 0811 615924. 3 pilar untuk menjemput rezeki sahabat kreatif. Ketulusan, tulus gitu ya, skill, dan karakter. Benar gitu ya Bang Kinahar? Halo Bang Kinahar? Iya betul. Akhirnya kita tersambung kembali. Sorry. Antara tulus dan ikhlas itu beda tipis atau gimana tuh Bang? Kita samakan aja tuh Bang kalau yang itu ya. Kita samakan aja gitu ya. Samakan aja. Karena kalau tulus kan dia nggak hitung-hitungan kayak gitu kan kalau kerja gitu kan. Tapi kalau misalnya ikhlas mau diapain pun juga, mau mungkin dizolimin maksudnya ya udahlah kayak gitu, ikhlasan aja kayak gitu. Berarti gitulah Bang ya. Iya. Nah, jadi kalau konsep untuk menjemput rezeki ini sebenarnya lebih lebarnya itu seperti apa sih Bang? Lebarnya itu ini yang mau kita sampaikan, bahwa untuk skill tadi itu ya, itu tuh sangat semua orang saat ini bisa mempelajarinya gitu. Kita nggak ngerti listrik, tapi kita bisalah mempelajari itu, karena itu hal yang paling gampang untuk dipelajari gitu. Terus kalau untuk karakter yang baik tuh, walaupun kita mungkin masih datang telat dan seterusnya, tapi ketika diikat dengan satu peraturan atau model sejenis itu tuh adalah daya paksa kita untuk merubah. Yang membedakan nanti ke depannya itu kan kalau menurutku ya soal ketulusan tadi itulah, soal ketulusan, soal keikhlasan,
kau bekerja ini tujuannya apa dan lain-lain, yang model-model itu yang akan membedakan satu dengan yang lain. Jadi kalau ditanya, aku mau memperbaiki yang 3 ini, yang mana duluan yang harus ku perbaiki gitu. Tentu kalau bisa dia perbaikinya berjalanlah beriringan gitu ya. Di satu sisi tetaplah belajar, skillnya diperdalam, diperluas, karakternya juga kalau bisa tak harus ada peraturan, tapi kita memang sudah tepat waktu orangnya, memang tanggung jawab orangnya gitu. Terus yang soal keikhlasan dan ketulusan tadi ini yang payah belajarnya gitu. Walaupun payah, tapi bukan berarti tidak bisa kan. Dimulainya dari mana? Dimulai dari cara berpikir. Dan ini kalau dia diluaskan dalam kehidupan ini tuh, itu menurutku tuh yang mulai dari punya agenda setiap hari mau ngapain gitu. Terus yang menerima ketentuan Tuhan lah. Nah ini kayaknya basic di awal ya. Bagaimanapun kondisi kita sekarang ini gitu, cobalah untuk ikhlas, terima itu gitu. Tak usah lagi dikeluhkan apapun yang terjadi sama kita, kawan-kawan kita udah pada nikah, kita belum, terimalah itu gitu. Jadi nggak usah yang sampai berani kurang ajar sama Tuhan, kayak nyala-nyalain Tuhan gitu. Kawan-kawan kita gajinya mungkin udah 10 jutaan, kita masih 1 jutaan, ya udah terima aja, karena ini bukan akhir, dan nggak apa-apa kok, nggak sama gitu. Nggak harus sama kita dengan kawan-kawan kita, tapi selagi kita masih mau memperbaiki dan merubah diri tadi itu, aku yakin itu bisalah mengejar yang 10 digit tadi itu hanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya begitu. Nah, jadi mungkin gitu ya Bang. Berarti saya pernah dengar gitu Bang, kalau kita kaitkan juga ke sisi religi gini Bang ya. Ya. Kenapa kita harus berikhtiar gitu Bang, sementara rezeki dan semuanya itu sudah ada ketetapannya gitu. Iya, betul. Nah, berarti kita di situ kan kita harus emang benar-benar untuk berusaha gitu untuk menjemput rezeki kita tersebut gitu kan. Berarti kalau kita menguasai 3 pilar ini, otomatis rezeki itu akan kita jemput gitu Bang ya. Iya. Ya, aku meyakini begitu. Seandainya nih Bang gitu kan, ya nggak semua orang lah gitu kan Bang, pasti setiap manusia pasti akan diuji gitu. Dia udah memiliki 3 pilar ini, bahkan lebih 4 lah kita katakan ikhlas ini gitu kan. Tapi dia masih belum bisa menjemput rezeki dia ini. Lantas di situ apa yang harus dia lakukan Bang? Ya ini, kalau dia belum bisa bukan berarti dia nggak dapat gitu ya. Jadi aku nih ngelihat kadang-kadang aku ngelihat perjalanan Tuhan ini lucu aja gitu. Udah punya pun kita ke semua itu gitu, tapi kok masih sulit gitu ya gitu. Kok masih kayak gitu dia sebenarnya. Kalau kita mau ngelihat sejarah zaman-zaman dulu itu ada tuh yang model begitu. Namanya siapa ya? Kalau nggak salah nih namanya Santlaba. Yang dimana itu tuh luar biasa tuh, saking miskinnya dia setelah selesai sholat bersama dengan Rasul dia langsung pergi. Langsung selalu lah, setiap selesai sholat dia langsung pergi. Terus satu ketika ditanya, kenapa dia langsung pergi? Waktu ditanya sama si Santlaba ini, jawabannya iya, karena aku harus bergantian sarung dengan istriku. Sarung kami cuma 1, kurang lebih gitu lah. Jadi itu kan luar biasa. Maksudnya, ya udah gawat lah. Kayaknya kalau yang mendengarkan kita malam hari ini, di rumahnya kayaknya punya sarung lebih dari 1 lah gitu ya. Jadi udah jauh lebih baik lagi daripada Santlaba itu. Tapi oke, setelah itu doakan Rasul, tolonglah doakan, kurang lebih kita singkat cerita didoakan, dan akhirnya dia punya kambing yang banyak, domba yang banyak, dan seterusnya dia orang kaya. Nah setelah dia jadi yang model begitu, terus jadi jarang nih dia pergi beribadah yang modelnya yang biasa dia lakukan, jadi jarang gitu kan. Nah kalau kita sudah punya ketiga ini, sadarilah bahwa yang paling tahu itu ya cuman Tuhan, kondisi kita. Yang bisa kita buat seperti yang Abang sampaikan tadi, ikhtiarnya saja gitu. Ikhtiar kita apa? Memperbaiki ketiga pilar ini, menurutku begitu. Hasilnya itu jangan pernah dicampurin gitu. Karena itu jobnya Tuhan. Makin berat nanti hidup kita kalau itu job itu kita campurin gitu. Nah memang manusia ini paling sering nih nyampurin job Tuhan nih. Contoh sederhananya tuh ya, yang biasanya kita sampaikan sama kawan-kawan tuh gini. Sekarang mari sama-sama kita doa sama Allah. Sekarang ini tanggal 15 gitu ya. Ya Tuhan, kasihkan kami uang 1 miliar di tanggal 30. Ya, doa. Aku kasihlah waktu sekitar 2 menit gitu ya. Ya doa ya.
Setelah selesai doa, apa yang terpikir gitu? Ada nggak terpikir sesuatu? Biasanya jawabannya ada, dan bukan biasanya, mayoritas tuh ada. Apa yang terpikir sama kalian? Yang terpikir tuh kayak mana ya Tuhan mendatangkan 1 miliar, sedangkan kondisiku tuh begini gitu kan. Dari mana ya Tuhan datangnya? Apa nanti dari sini ya Tuhan datangnya gitu. Nah, ketika mempertanyakan hal itu, menurutku itu yang membatalkan ketiga pilar tadi gitu. Jadi tuh, maksudku tuh, apa namanya Bang? Itu adalah salah satu wujud ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Sampai-sampai jobnya Tuhan itu kita pertanyakan gitu. Kan kalau tandanya kita percaya, kita nggak akan mempertanyakan itu lagi gitu. Contoh sederhananya itu kalau kita minta tolong memperbaiki sepeda motor kita sama kawan kita yang memang sudah kerja di bengkel 10 tahun gitu. Tolong ya perbaiki sepeda motorku ini. Itu kan udah pasti nggak akan kita tanya tuh ya. Kau beli lampunya di mana? Itu listriknya nanti kau pakai kabel apa tuh nggak akan kita tanya tuh. Karena kita udah yakin lama dia udah pasti selesai gitu. Tapi kalau sama kawan kita yang nggak pernah kerja di bengkel, terus kita mau perbaiki lampu, kan nanti kita tanya sama dia tuh ya. Kau beli lampunya di mana? Dan segala macam. Nah maksudku pesan yang mau disampaikan, ketika kita mempercayai sesuatu maka tidak akan kita pertanyakan. Kalau masih kita tanya-tanya, yang mana itu menjadi tugas dia, itu artinya kita nggak percaya tuh sama dia kita nggak percaya, makanya kita ikut campur gitu apa yang menjadi tugas dia gitu. Itulah contohnya yang memperbaiki sepeda motor tadi. Nah sama Tuhan pun menurutku begitu. Ketika kita meminta sama Tuhan, cukup meminta saja, udah. Jangan pernah campuri. Kalau kita pertanyakan lagi apa yang menjadi jobnya Tuhan, ya itu artinya kau nggak percaya dong sama Tuhan. Nah kalau kau nggak percaya sama Tuhan, kalimat yang selalu kita dengar, Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita prasangkai kepada Tuhan. Kalau kita memprasangkai Tuhan nggak percaya begitu, ya tentu Tuhan pun ya jadinya, yalah kau aja kayak gini sama aku kok gitu. Ya udah, nggak jadi kukabulkan kan gitu tuh. Maksudnya ini analogi kemanusiaan, style manusia gitu ya. Jadi oleh sebab itu ya percaya total aja. Bentuknya kayak mana yang percaya total ini? Perenunganku tuh mengantarkan kepada kayak mana anak-anak dulu kita minta mainan ke ayah gitu. Ya belikan mainan, udah. Habis itu kan nggak pernah nih kita waktu anak-anak mikir, ayah kita tuh nanti dapat duit dari mana, belinya di mana, nggak ada kita pikirkan itu. Pokoknya kita minta aja ya belikan mainan ya gitu. Udah habis itu kita pergi main gitu. Habis itu kan ayah kita yang penting. Ini mau cari duit dari mana segala macam. Tapi itu kan kita nggak peduli ya, nggak peduli tanda petik lah gitu. Yeah. Besoknya kalau belum ada lagi kita tanya lagi, ya mainannya mana ya gitu. Habis itu ayah kita lagi yang berpikir gitu. Dan begitu seterusnya sampai mainan itu datang gitu. Ada selesai. Nah kita sama Tuhan itu kadang baru mintanya 5 kali atau baru mintanya 50 kali, belum datang-datang terus udah emosi gitu. Ya maksudnya emosi ini bentuknya kayak mana yang tadi tuh? Kok nggak datang-datang sih? Aku udah memenuhi 3 pilar yang dibilang si Kina hari itu di RRI kata dia. Ini aku udah tambah sholat lagi dan segala macam. Ini tapi kenapa 1 miliar yang nggak datang-datang ini ya? Iya masalahnya bukan di Tuhan, masalahnya di kau kan kita bilang gitu aja gitu. Kenapa kau masih mempertanyakan itu gitu? Udah jalan aja, buat aja pasti datang gitu. Nah kayak mana ya tanpa mendahului Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa, ya aku berani bilang pasti datang lah insya Allah gitu. Gitu, jadi gitu Bang ya. Emang gini Bang, aku pun juga satu sharing juga gitu kan. Iya. Ini emang bener, aku nggak berpikiran ke seperti itu, tapi aku berkeyakinan dan aku selalu percaya Tuhan itu pasti akan apa ya, bantu orang yang benar-benar dalam keadaan penting, maksudnya gimana ya, genting gitu Bang ya. Jadi ini aku pernah, aku udah putus asa memang semuanya lah. Ini itu tunggakan dan semua dan sebagainya, sampai aku bingung loh sampai harus seperti apa lagi kayak gitu kan. Jadi ya satu-satunya itu ada berdoa kayak gitu kan, berdoa. Aku yakin pasti ini nggak tahu dari mana yang abang bilang tadi kan minta 1 miliar, entah dari mana dapat 1 miliar gitu kan. Aku nggak berpikir seperti itu, tapi yang ku yakini itu adalah Allah tuh punya caranya sendiri untuk ngebantu kita lain dalam kesusahan tersebut, dalam kebingungan kita kebingungan kita tersendiri dengan cara dia tersendiri. Dan emang benar-benar loh Bang, ini itu kenyataan dan di saat yang tepat dan pokoknya di saat yang tepat, di hari yang tepat, dan pada saat itu pula dijawab dan diijabah sama Allah gitu Bang. Jadi aku ngerasa ya Allah ternyata sebegininya engkau sayang sama aku gitu, sampai seperti aku Bang gitu kan. Jadi semenjak saat itu aku ya dia itu tadi, aku yakin kalau kita benar-benar tulus, kita benar-benar ada usahanya dan kita
nggak usah ikut campur lah urusan, maksudnya job desk, ibaratnya job desknya yang maha kuasa kayak gitu kan. Dia punya, dia tahu caranya harus seperti apa. Seperti itu sih Bang, apa namanya, berbagi pengalaman aku. Iya betul. Jadi ada ya satu tulisan guru tuh, beliau nulisnya gini. Jadi kalau kita menghadapi sebuah kepeningan, ya udah kalian hadapi aja itu sampai kalian betul-betul pening. Nah kalau kalian udah pening, nanti kalian tuh barulah kalian mengadu kepada Tuhan gitu. Tulisannya kayak gitu. Cuman aku nggak, maksudnya semakin paham aku ketika mendengar cerita abang ini. Maksudnya aku kaitkan dengan tulisan guru gitu. Iya betul. Sebelum kita peningnya total gitu, itu tuh kita masih mencampuri jobnya Tuhan tuh. Dalam pengertian yang kalau belum pening kali ya, oh nampaknya nih dari sini nih aku kesana lah, oh nampaknya aku nelpon dia nih, gitu-gitu tuh. Ada tuh semangat yang model begitu gitu kan. Selagi yang masih ada kayak gitu, biasanya belum datang-datang tuh pertolongan Tuhan. Tapi waktu udah tersudut kali mentok, udahlah terserah lah macam mana lah ini, udah nggak ngerti aku ini gitu. Nah yang di posisi kayak gitu tuh, nah biasanya sih baru datang. Cuman memang mendatangkan posisi kayak gitu, itu memang harus pening dulu lah. Jadi betul Bang. Terus kita nggak tahu lagi harus bagaimana, dan mau pasrah pun juga nggak mungkin, gimana ya, salah satunya itu pasrah, dan bingung Bang, pasti nggak akan, ibaratnya kalau kita udah kalut, possible nih pasti akan terjadi itu gitu kan. Ternyata ya itu dia tadi Bang, ternyata emang benar terjadi gitu. Iya, ya memang kayak maksudnya, tapi dalam hal yang lain ya. Iya. Kadang kejadian kayak gitu, itu tuh kita lupa ketika kita menghadapi persoalan yang sama di waktu yang akan datang gitu. Jadinya ngulang-ulang lagi gitu. Jadi maksudnya kan kalau dalam sisi cara berpikir yang lain, sepertinya Tuhan tuh membuat begitu kan karena Tuhan mau menunjukkan apa tuh, kalau kayak burung merak tuh itu saatnya dia menunjukkan warna ekornya itu gitu kan. Jadi kadang Tuhan tuh membuat kayak gitu karena beliau tuh kayaknya nih mau menunjukkan sebegitu besarnya lah kekuatan dan kekuasaannya gitu. Jadi udahlah kalian tuh nggak usah lah ngane-ngane gitu. Pasrah aja sama aku, ikut aja sama yang aku bilang, aman ya kalian ini gitu. Tapi memang kita sebagai manusia tuh waktu nanti itu udah selesai, udah masuk dalam kehidupan yang lain, maksudnya masuk menjalani kehidupan berikutnya, ya pas punya masalah lupa lagi tuh biasanya gitu kan. Gitu-gitu aja terus gitu. Jadinya ya keluar kalimat di awal, aku udah remuk badan tapi kok kayak gini aja gitu. Iya, kadang lupa di posisi ketulusan, karena memang rumus ketulusan ini kalau ku renung-renungkan, salah satunya memang yang meyakini Tuhan, berpasrah kepada Tuhan gitu. Berpasrah ini dalam pengertian yang bukan nyerah ya, enggak, dia tetap melakukan, memperbaiki skill dan karakter gitu. Habis itu masuklah sisi ketulusan yang dalam meyakini bahwa segala sesuatu ini atas izin Tuhan dan lain-lain. Model-model kayak gitulah gitu. Mudah-mudahan enak lah itu dia jalani hidup inilah, insyaallah lah. Soalnya cobaan tuh pasti datang loh, nggak usah malah dicari gitu. Kalau cobaan itu pasti datang Bang ya. Jadi kalau ada orang yang sibuk mau cari masalah gitu, udahlah nggak usah malah kau cari, nanti itu datang. Karena ciri-ciri hidup itu memang bermasalah. Kalau udah nggak ada masalah lagi, udah khawatir kita itu. Oke, ya. Nah Bang, berhubung waktu juga nih Bang ya, konklusinya rangkuman dari yang kita bahas untuk malam hari ini apa sih? Silakan Bang. Ya, jadi mari kita optimalkan 3 hal tadi. Dari 3 hal tadi itu 2 hal itu semuanya tuh tergantung sama kita gitu. Itu soal maksudnya tergantung ini, kita tuh punya andil besar lah dalam memperbaikinya, yaitu soal skill dan karakter. Terus ya aku rasa kalau mengutip kalimat abang yang berusaha itu, kita usahanya di mana? Usaha kita yang tadi itu memperluas, memperdalam skill kita, sekaligus memperbaiki karakter kita. Lalu kita bermohon kepada Tuhan agar diberikan hidayah, agar mudah hati ini menjadi ikhlas dan tulus gitu. Nah setelah itu jalan, ya maksudnya fokus saja ke situ, entah kayak mana ceritanya, itu nanti kalau soal rezeki dan lain-lain gitu ya, itu biarkan itu menjadi tugasnya Tuhan gitu. Dan itu memang udah jobnya Tuhan. Jadi biarkan aja itu, jangan, gak usah dicampurin gitu. Tiba-tiba kalau mengutip istilah guruku tuh, tiba-tiba nanti itu kita punya rumah, tiba-tiba kita punya mobil, bahkan tiba-tiba kita nanti bisa menghajikan orang dan seterusnya gitu. Jadi fokuslah kepada yang menjadi tupoksinya kita. Apa itu? Perdalam skill, rajin baca buku, rajin ngobrol, rajin berdiskusi, terus perbaiki karakter gitu. Buatlah pribadi ini semakin lama semakin baik. Gak marah lagi, ngomong santun, rapi, tepat waktu. Nah yang gitu-gitulah Bang. Mungkin itulah
Nah, kalau yang lain-lain tuh insya Allah akan menyusul sebagaimana 3 pilar tadi itu sama kita, nanti kayak gitulah dia gitu. Dan terakhir ya, mengutip semalam tuh aku mau nonton ulang nih Spider-Man yang No Way Home, yang Spider-Man yang kedua tuh ya. Jadi di situ tuh kan singkat cerita bibinya meninggal. Iya. Terus waktu bibinya meninggal tuh dia bilang gini kan, sadarilah, dia ngomong tuh sama si Spider-Man sama Peter. Kalau kau punya kekuatan yang besar, maka kau akan punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar. Jadi itu udah satu paket lah. Ketika nanti kita 3 pilar ini semakin kuat sama kita, maka akan semakin banyak juga tanggung jawab. Tapi yang perlu kita sadari memang tanggung jawab ini juga akan berbanding lurus dengan kayak mana rezeki kita, kayak mana kedudukan kita di mata Tuhan. Jadi ambil ke tanggung jawab itu. Kalau disuruh orang tolonglah begini, gak usah lagi mulai, maksudnya harapannya mulai dari malam hari ini siapapun yang mendengar ini gak usah lagi ngomong bukan jobku itu, yang gitu-gitu jangan gitu. Ambil aja tanggung jawab itu, karena tanggung jawab ini akan berbanding lurus dengan kekuatan. Semakin banyak tanggung jawab kita, maka otomatis kita akan dibuat semakin kuat. Atau kebalikannya, ketika kita semakin kuat, maka tanggung jawab kita juga akan semakin besar. Dan itu semua akan berpengaruh lah kepada rezeki dan lain-lain. Gitu Bang Odi, makasih banyak Bang Odi. Terima kasih Bang Kinahar malam hari ini ya, sangat-sangat menginspirasi sekali, dan mudah-mudahan ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap Bang, makasih banyak. Selamat beristirahat Bang Kinahar. Sama-sama Bang, selamat melanjutkan tugas Bang. Terima kasih banyak, sampai jumpa Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.